Shalom, selamat pagi. Kok lemas, sudah makan? Oh belum, ya nanti setelah ini makan ya. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri, toleh kanan kiri katakan, ojo turu lo yo. Karena cuacanya sejuk, dingin ya, wah ini buat tidur enak, tapi jangan sampai tidur dalam roh ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita masuk di minggu ketiga ya, minggu kedua ya, 2/3 daripada Desember ya. Desember bicara tentang Natal. Bapak Ibu saya mau katakan ya, minggu depan gak kerasa, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Saya mau bilang bahwa Natal gestarnya itu Tuhan Yesus. Natal gestarnya itu Tuhan Yesus. Ya, jadi perayaan Natal itu bukan ngundang artis ini, ngundang ini, enggak. Di tempat ini gestarnya Tuhan Yesus. Karena yang lahir adalah Tuhan Yesus. Jadi tempat ini kita nanti Natalan 8 kali saudara ya. Hari Selasa jam 7 malam, hari Rebo 7 kali ibadah perayaan Natal. Dan gestarnya Tuhan Yesus. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan juga saudara ya. Natal ya, itu bicara tentang Yesus. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ada namanya tradisi. Saya beri contoh ya, ada namanya tradisi, ada namanya budaya, ada namanya peraturan, ada namanya omongan, tapi dijadikan keyakinan. Saya kasih contoh. Kalau saudara pernah dengar nggak? Kalau kita ke Pantai Selatan, nggak boleh pakai baju hijau. Karena kalau pakai baju hijau, nanti ada yang datang. Saya kasih ilmiah dan logikanya, supaya saudara tahu ya, jangan mau dikibulin. Kenapa saudara kalau ke Pantai Selatan jangan pakai baju warna hijau? Saya jelaskan. Karena di pantai selatan itu dekat dengan samudra, arusnya deras. Kalau saudara renang atau main di pantai dan ketarik sama ombaknya, kalau pakai baju hijau kan gelap, betul ya? Saudara masuk warnanya nanti gelap, samar, jadi tim yang menolong sulit ngelihatnya. Makanya kenapa diingatkan jangan pakai baju hijau, bukan kepercayaan. Kita ini orang percaya loh, kita ini orang Kristen, setan kalah dengan orang percaya, katakan amin. Jadi wes gak usah percaya begitu-begitu. Itu contohnya. Terus apa lagi? Kalau keluar rumah sakit jangan hari Sabtu. Nah ini kan sering. Nanti gini. Saya mau katakan setiap hari itu harinya Tuhan. Mau keluar Sabtu sehat kok. Yang percaya katakan amin. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua harinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi wes gak usah hari-harian, tanggal-tanggalan. Hari Kamis, aduh takut. Pada malam Jumat Kliwon. Nah ini, saudara kan hidup di tengah-tengah seperti itu toh. Tapi saya mau katakan hari ini, Yesus datang sebagai terang di dalam dunia yang gelap. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah kenapa saya katakan tradisi? Karena di bulan Natal muncul seorang tokoh, ini tokoh fiktif, tapi diambil dari tokoh nyata. Ada seseorang yang suka bagi kado, bagi hadiah. Namanya siapa? Sinterklas. Saya kasihan ya, banyak anak-anak dari kecil dikibulin sama orang tuanya. Wah kalau bulan Natal, kamu minta kado apa nanti Sinterklas bisa kasih. Wow, suruh naruh kaos kaki. Ditaruh di mana? Di pintu. Saya nggak tahu kaos kakinya bawa apa enggak itu ya, tapi ditaruh di situ. Ditaruh, terus saya tanya, yang ngasih hadiahnya siapa? Yang ngasih hadiahnya siapa? Orang tuanya. Tapi kok bisa bilang Sinterklas? Kasihan dari kecil sudah dikibulin. Akhirnya anak kecil ngelihat, oh kalau Natal Sinterklas, padahal Natal bicara siapa? Yesus. Gereja ini mau kembalikan Natal itu bicara Yesus bukan Sinterklas. Natal itu diambil dari kata apa? Natalitas. Natalitas artinya apa? Kelahirannya siapa? Yesus Kristus. Coba ya, Natal itu bicara Yesus, tapi coba lihat foto yang dipajang di mall, di tempat-tempat yang dipajang itu fotonya siapa? Sinterklas. Sedih ya. Loh ini saya harus sampaikan kebenaran. Ini tradisi yang akhirnya orang jadi, oh Natal Sinterklas. Terus saya mau tanya, kalau Natal orang biasa kan mengharap hadiah ya. Saya kasih tahu saudara. Natal yang lahir siapa? Tuhan Yesus, betul? Kalau saudara punya keluarga yang habis lahiran, yang mungkin ponakan, ya sepupu ya atau cucu,
Saudara minta kado dari bayi itu atau saudara bawa kado buat bayi itu? Saudara bawa kado, betul nggak? Iya. Yesus lahir, orang Majus bawa hadiah, emas, kemenyan, mur, dan bau. Bukan ya, emas, kemenyan, dan mur. Jadi harusnya Natal kita yang bawa hadiah. Terus hadiahnya apa? Ya hidup kita ini loh saudara. Hari ini saya mau bawakan tentang Yesus terang dunia. Mari sama-sama kita lihat di Alkitab saudara. Kalau saudara mau belajar, ya, saya berharap saudara punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena saya akan banyak ngajar saudara tentang firman Tuhan supaya saudara ngerti pengertian, kebernian, dan kebenaran. Dari Kejadian 1 saudara, Tuhan sudah menyatakan tentang yang namanya Allah Tritunggal. 3 yang 1. Mari sama-sama kita buka Kejadian 1 ayat 1 saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan langit dalam bahasa Inggrisnya itu heavens bukan sky. Jadi langit ini adalah sorga dan bumi. Di sini Allah yaitu Bapa, Allah Bapa. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa roh Allah ini? Roh Kudus. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah. Lalu terang itu, siapa firman? Yesus. Kejadian 1, 2, 3. Allah sudah menyatakan dirinya bahwa Allah itu Esa. Dalam bahasa aslinya Ehad. Jamak, plural. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini sangat memudahkan kita untuk memahami Allah Tritunggal. Lanjut lagi saudara. Dari situ Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan rupa Allah. Lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah di situ katanya apa? Kita. Bapa, Putra, Roh Kudus. Manusia itu juga Tritunggal, trikotomi, ada tubuh, jiwa, dan roh. Manusia diciptakan oleh Tuhan cuma 2 jenis, ayat 27 jelas di Alkitab. Diciptakan laki-laki dan titik. Jadi tidak ada gender ketiga, keempat, kelima. Siapa yang ciptakan 3, 4, 5 dan seterusnya? Siapa yang ciptakan? Manusia, itu salah. Jadi Tuhan cuma ciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki berpasangan dengan, tapi hari ini saudara bisa lihat kan, harusnya Adam dan Hawa, tapi Adam dan siapa? Adam dan titik-titik begitu ya. Nah itu saudara. Dan itu kayak dinormalkan, itu enggak normal. Nah saya mau bawa saudara supaya saudara tahu manusia itu jatuh dalam dosa. Tapi sebelum ke situ, saya mau jelaskan tentang konsep manusia. Kita itu kan trikotomi, tritunggal. Ada tubuh, coba dicek dulu Bapak Ibu Saudara, tulang dagingnya masih ada apa enggak? Oh, ada ya. Coba tolong lihat kanan kirinya, kakinya napak tanah ya. Napak tanah ya, karena kalau melayang sudah malam apa sudah tahu. Gitu ya. Nah, saudara, daging. Terus jiwa, jiwa itu perasaan. Kalau saudara sedih, saudara nangis ya. Kalau saudara senang, saudara tertawa, hahaha gitu. Ada nggak saudara kalau sedih ketawa? Kalau senang nangis, ada? Wah itu minta tolong dicek di lawang saudara. Ada masalah dengan jiwanya. Baru yang terakhir ada namanya roh. Roh ini bicara tentang kenapa manusia itu beda dengan binatang. Binatang nggak punya roh. Hanya manusia yang ada roh karena dalam Kejadian 2 dikatakan Tuhan menghembuskan ruah, nafas, roh itu dalam saudara dan saya. Maka dari itu kenapa kita ini berharga saudara? Karena ada roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Nah ketika saudara percaya Yesus, maka roh dan jiwa ini loh akan ke sorga. Tubuh kembali ke tanah, tanah jadi tanah, debu jadi debu. Saudara. Nah sekarang saudara mau cek gimana ya, jiwa roh saya sudah dekat dengan Tuhan tuh gimana? Mudah saudara. Kalau saudara diam-diam suka menyembah Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Wah itu udah positif. Tapi kalau diam-diam, iwak peye, sego jagung. Nah ini roh macan saudara ya. Nah itu saudara. Jadi Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia itu manusia. Nah Tuhan ciptakan manusia ya. Awalnya penuh dengan kemuliaan Allah.
Suatu kali saudara saya cerita ya, saya mudahkan dengan cerita supaya saudara bisa paham Alkitab dengan mudah, mencerna dengan mudah. Suatu kali mereka, Adam dan Hawa, jadi Adam dulu, lalu diambil apa sama Tuhan? Tulang rusuk, bukan tulang iga ya, lapar ini kalau tulang iga ya, apalagi kalau tulang muda, enak itu lek ayam ya. Tulang rusuk. Jadilah Hawa, pasangannya. Jadi Tuhan ciptakan laki-laki berpasangan dengan, ini konsep dasar dulu. Nah, masuk ke dalam sebuah taman. Tamannya namanya Eden, Taman Eden. Ya. Nah di Taman Eden itu ada pohon, buah-buahan, ada binatang air, ada binatang melata, ada binatang yang terbang. Tapi Tuhan perintahkan untuk mereka makan buah-buahan. Kecuali satu yang tidak boleh dimakan. Buah apa? Buah, bukan buah apel. Buah pengetahuan yang baik dan jahat atau buruk. Tuhan sudah bilang, kalau kamu makan buah ini kamu mati. Saya mau tanya, peraturan dibuat untuk, lah ini. Saudara, kita ini negara hukum, betul ya? Jadi semua ada hukum, ada peraturan, betul? Naik motor harusnya pakai, itu hukumnya. Tapi saudara pakai helm untuk keselamatan atau supaya apa? Oh tidak ditilang mbak. Loh betul nggak? Kalau nggak ada polisi kan saudara pakai motor nggak pakai helm kan begitu. Padahal peraturannya mau ada polisi nggak ada polisi, tetaplah pakai helm. Itu peraturan namanya. Selain untuk apa? Melindungi kepala. Di sini ada yang kepala, mungkin ada yang keras kepala ya, tapi tetap kalau kena beton, kena pedestrian ya tetap kepala saudara ya. Ada yang kepalanya keras ya. Kan helm itu untuk melindungi, tapi realitanya banyak yang nggak pakai helm, betul kan? Nah saya mau cerita dulu ini hukum, ini peraturan saudara ya. Helm diciptakan untuk melindungi kepala, betul? Dan kepala kita di dalamnya ada otak, betul ya? Pokoknya ada semua komponen-komponen ada di dalam kepala kita. Nah kita pakai helm supaya selamat, betul ya? Tapi saya sedih, saya pernah melihat seorang anak muda, helmnya ditaruh di mana saudara? Di dengkul saudara. Waduh, apa saya pikir otaknya pindah dengkul, makanya ditaruh di dengkul gitu. Saya berharap enggak ya, mungkin lupa nggak dipakai. Itu hukum, tapi sering dilanggar. Pokoknya nggak ada polisi, nggak apa-apa, nggak usah pakai helm, nggak usah pakai sabuk. Makanya saya kasih peraturannya, peraturan dibuat sering dilanggar. Nah Adam dan Hawa dikasih peraturan sama Tuhan. Jangan makan buah ini di tengah-tengah Taman Eden. Datang setan dalam wujud ular. Wah gitu ya. Ini ular loh ya, bukan ular kadut ya, bukan ular tangga juga. Ular tangga ada dadunya nanti ya. Ular datang ke Hawa, betul ya? Ngomong sama Hawa, wah, ini pakai bahasa sehari-hari ya. Wah, kamu nggak kepengen makan buah yang di tengah-tengah itu, ta? Enak itu. Hawa jawab apa? Firman Tuhan berkata, wah, banyak ya orang Kristen gitu ya. Loh, kamu berzina loh. Firman Tuhan berkata, tapi zina jalan terus. Banyak tuh ngomongnya Isa, melakukannya. Saudara tahu Yusuf? Ketika digoda dengan tante Poti, apakah dia lari di tempat? Jangan tante, apa gitu? Lari dia saudara. Banyak daripada kita jatuh, kenapa? Lari di tempat, jatuh kita. Hawa udah ngasih firman di situ. Tuhan berkata kalau saya makan, matilah saya. Ya. Tapi setan bilang, pinter setan. Enggak, cobaan. Kalau kamu makan, nanti saudara bisa baca di Kejadian 3 ya. Makanan. Kalau kamu makan, kamu akan menyamai Allah. Ya. Setan kan coba mau kepingin Allah, jadi Allah kan, gagal kan, dibuang ke dunia kan. Manusia digoda, Hawa terus ngelihat, dia denger. Oh betul juga ya kata ular ini ya. Dipetiklah buahnya, dimakan krenyes, datang ke suaminya. Loh Adam tahu nggak itu salah? Tahu ya, tapi masih diteruskan dimakan. Saya curiga jangan-jangan Adam ini adalah suami yang takut istri pertama di dunia, saudara. Harusnya dia bersyukur karena apa? Dia bersyukur karena dia gak punya mertua, tapi ternyata takut istri. Bapak-bapak saya ingatkan ya, saudara tetap kepala keluarga. Kalau saudara, mohon maaf, ini saya harus katakan dengan sungguh ya. Kalau saudara dengan istri takut, saudara, jadi problem. Tahu nggak manusia jatuh dalam dosa kenapa? Takut sama istrinya. Harusnya Adam berani tegur, itu salah. Dimakan, jatuh dua-duanya. Awal mula dosa. Tuhan tanya apa? Adam dan Hawa kamu di mana? Adam dan Hawa jawab apa?
Kami telanjang Tuhan. Loh sebelumnya itu udah telanjang. Tapi karena kehilangan kemuliaan Allah, maka upah dosa ialah, itu sebabnya Yesus harus turun ke dunia, supaya orang yang percaya itu tidak binasa. Melalui inkarnasi daging, dia harus jadi daging, dia harus jadi manusia. Pertanyaan sederhana, kenapa iblis tidak diselamatkan ketika manusia diselamatkan? Ada alasannya. Satu, karena iblis itu pure evil. Dia memang punya hasrat yang jahat. Kalau manusia itu dihasut jadi korban, victim. Apalagi kenapa kok Tuhan mau selamatkan manusia? Karena imago Dei, serupa dengan gambar rupa Allah. Jadi kita ini dikasihi loh. Kita ini berharga di mata Tuhan, sama-sama katakan berharga. Jadi saya mau katakan kalau saudara, makanya ya kalau ada kalimat berkata, jangan pilih-pilih teman. Kalau saya, pilihlah teman karena temanmu menentukan suksesmu. Kalau teman Anda suka maki aja, kamu itu jelek, kamu itu gak mampu, gak usah ditemenin. Dah. Tapi carilah mereka, kamu pasti bisa. Saya dukung kamu, jangan menyerah, gagal boleh tapi pasti bisa. Itu teman yang sejati. Seorang teman gak akan pernah ngungkit masa lalu. Jangan lupa kamu dulu pernah begini, jangan lupa kamu dulu pernah begitu. Harusnya yang mendakwa, yang ingatkan masa lalu itu tugasnya setan. Karena setan suka mendakwa. Jadi kalau saudara punya teman suka nuntut, suka dakwa teman saudara, nah saudara yang jawab ya. Karena itu bukan teman. Ya, setan itu pendakwa. Pendakwa itu apa? Suka nuntut, mengingatkan masa lalu, mengingatkan salah-salah kita. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang apa? Dia enggak lihat masa lalu kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tak kau ingat lagi pelanggaranku. Yang dia lihat tuh hari ini dan masa mendatang. Ini saya percaya saudara meresponi firman ini dengan sungguh. Tidak ada manusia yang sempurna, maka itu kita butuh Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa, maka kita butuh Tuhan. Nah kejatuhan Adam dan Hawa, saya mau jelaskan, perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Shalom bapak-bapak, shalom ibu-ibu. Perhatikan 2 poin yang saya mau jelaskan ini. Saya mulai dulu dari wanita dulu, ibu-ibu dulu. Hati-hati dengan telinga Anda. Hawa jatuh karena telinganya kena hasutan. Coba ya, kalau ibu-ibu wanita dirayu dikit aja udah, kepalanya udah sampai nggak cukup, nggak muat gitu ya. Kamu cantik hari ini, Tapi biasanya ibu-ibu yang sudah ngerti, mau apa sih? Nah gitu kan, langsung tahu ada kode gitu ya. Hati-hati dengan telinga. Ada diskon dikit, langsung. Kamu beli berapa? Aku tadi beli 4.900. Aduh, tahu gitu aku beli di situ. Kamu beli berapa? 5.000. Lah, selisih 100, getonnya seminggu saudara. Telinga. Kalau laki-laki perhatikan, jatuhnya kita di mana? Mata. Ingat, bapak-bapak sudah punya istri, diingat-ingat, setia. Jangan di mall, setia. Ada gitar Spanyol lewat, setia. Ikut muter. Setia. Laki-laki jatuhnya di mata, karena Adam melihat buah itu, jatuh dia. Nah karena kejatuhan manusia inilah, sehingga Allah, Bapa, mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sejak kejadian saudara, Tritunggal itu telah bekerja, telah ada saudara. Nah sekarang, mari kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, logos, intheos, logos, theos. Firman, logos, theos, Allah. Jadi firman itu Yesus. Kita lihat ayat yang ke-14. Ini ada lagunya saudara. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ya. Ada hidup, terang bagi manusia. Nah ini. Jadi firman, logos, dia jadi manusia saudara. Kenapa? Supaya menebus. Sistem tebusan itu manusia ganti manusia. Manusia gak bisa nebus dirinya sendiri. Maka Allah itu harus turun ke dunia, menjadi serupa dengan manusia, supaya apa? Kita gak binasa. Hebat loh Tuhan kita. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia turun ke dunia, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah saudara, siapakah Yesus? Kenapa kalau kita Natal, kita nyalakan lilin? Saya mau bilang dunia ini gelap saudara.
Gelap itu tidak diciptakan. Jahat itu tidak diciptakan. Gelap dan jahat adalah kondisi ketika tidak ada Tuhan di situ. Kalau saudara lihat Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya gelap. Tapi ketika kita lihat Kejadian 1 ayat 2 lagi, boleh kembali ke Kejadian 1. Lihat, bumi belum berbentuk dan gelap. Baru ayat yang ketiga kita lihat sama-sama. Jadilah terang. Berfirmanlah Allah. Sang firman yaitu Yesus. Dialah terang dunia. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Yohanes 8 ayat 12. Apa yang Yesus katakan buat kita semua. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang. Ada lagu lama berkata, saya senang kalau lagu lama itu saudara ya. Liriknya pendek, maknanya dalam, gak panjang-panjang, jadi WL gak kakean gaya ya. Kayak sekarang kan WL. Wah, pokoknya gaya-gaya gitu ya. Kok dulu cuma gini aja. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Liriknya gak panjang, lagunya gak panjang, tapi dalam. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang berjalan di kegelapan. Saya cuma mau bilang, berarti engkau butuh Yesus. Karena Yesus terang dunia. Siapa yang butuh Yesus boleh lambaikan tangannya. Saya percaya semua kita butuh Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat terang dunia yaitu Yesus. Jadi Natal itu bicara tentang Yesus terang dunia. Kalau kita nyalakan lilin artinya apa? Suasana gelap tapi ada satu terang. Dan saudara kalau mau tahu lilin itu harus berkorban. Dia harus mau dibakar supaya ada terang yang keluar, ada panas yang keluar, ada cahaya. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dia karena mengasihi, dia mau berkorban buat saudara dan saya. Dia mau turun dari surga ke dunia. Supaya kita yang hina, kita yang berdosa ini dapat kembali bersama-sama. Jembatan yang hilang karena apa? Upah dosa ialah maut, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Yesus Kristus, kita dapat kembali lagi, dapat tersambung dengan Allah. Jadi inilah inti kekristenan saudara. Yesus terang dunia saudara. Nah sekarang manusia, tadi saya sudah jelaskan ya, ada laki-laki dan perempuan, ada pria, ada wanita. Tuhan ciptakan itu ya kok ya hebat, unik gitu ya. Saya mulai dengan pria dulu. Ya. Kita bersyukur loh saudara, ya, yang pria-pria saudara ya. Kita tuh diciptakan Tuhan ya, walaupun memang untuk style, gaya itu terbatas ya. Rambut kalau saya ingat, kalau nggak mohawk, tintin, botak gitu biasanya ya. Kalau nggak mohawk, tintin, botak kan begitu ya. Terus celana panjang 3/4, panjang 3/4. Mana pernah ada laki-laki pakai rok saudara? Kalau saya khotbah pakai rok, saya di depan sudah, pastor pulang dulu ya, yang sehat dulu ya. Betul nggak? Tapi kita bersyukur loh buat wanita, ya. Tadi itu yang pria dulu ya. Tapi Tuhan ciptakan wanita itu memang kok saya lihat spesial. Coba Bapak Ibu saudara toleh kanan kiri, banyak pria atau wanita? Banyak wanita. Di gereja kenapa? Soalnya akeh duso ya. Biar sing laki sing pria seneng gak dijatuhkan terus. Ya. Wanita Tuhan ciptakan spesial. Rambut panjang bisa, betul? Pendek juga bisa, betul? Ada model juga apa? Bob ya. Rok bisa, betul? Celana panjang bisa, betul? Makanya gak heran ya, wanita kalau make up bisa 1 abad saudara. Ya. Sebentar, keluar sudah, belum ngaca lagi, gitu ya. Apalagi kalau wisuda, saya lihat wisuda SMP, SMA, kuliah, wah saudara. Rambut saudara tahu, disanggul tinggi saudara, 10 lantai saudara. Jadi acara sampai saya betul buat kabotan rambut saudara ya. Tapi kita bersyukur loh, Tuhan ciptakan pria dan wanita, Tuhan ciptakan dengan hebat, dengan sesuai dengan spesial. Ya. Nah, saudara, manusia itu hidup dengan 4 faktor saudara. 1, kita butuh makan saudara. Di sini semua butuh makan, betul? Semua butuh makan, betul? Siapakah Yesus? Dia roti hidup. Lalu yang kedua, manusia butuh apa? Manusia butuh minum, betul? Butuh cairan, betul? Karena 70% tubuh kita adalah cairan. Siapakah Yesus? Air kehidupan. Itu dicatat semua dalam Alkitab. Saudara kalau tahu, Tuhan Yesus saya mau tanya, lahir di Yerusalem atau Yerusalem?
Bethlehem. Yerusalem, Yerusalem. Bethlehem. Bethlehem diambil dari dua kata, Beit and Elohim. Beit itu artinya rumah, Elohim itu roti. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti dan Yesus sang roti itu lahir di Bethlehem. Jadi bukan kebetulan. 3, kita butuh oksigen, udara, betul? Kita pernah mengalami ya kemarin COVID, oksigen itu harus beli loh saudara. Tapi hari ini kalau kita bisa nafas gratis, ya puji Tuhan saudara. Siapakah Yesus? Nafas orang percaya. Dan yang terakhir yang keempat saudara, kita butuh apa? Butuh terang. Butuh cahaya. Saudara, kalau kita bisa ngelihat tapi tidak ada lampu, tidak ada matahari, kira-kira sekitar kita bisa melihat tidak? Tidak bisa. Sekitar kita jadi apa? Gelap. Maka saudara di Alkitab dicatat ya, Mazmur 118 ayat 105. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Alkitab kok diringkes bicara tentang Yesus saudara, terang. Mazmur. Saudara, kalau dalam hidup saudara terasa tersesat, saudara terasa terhilang, saya cuma mau ingatkan pagi hari, datang kepada Yesus, terang dunia. Jadi 4 faktor. Tapi saya tambahkan, kalau khusus yang pria lajang atau laki-laki lajang ya, faktor kelima adalah pasangan. Loh, kenapa? Aku tak bisa hidup tanpamu. Nah itu ya. Jadi tambah faktor 5 ya. Jadi hari ini Yesus terang dunia. Supaya saudara paham ya, kalau hari ini kedatangan Yesus ke dunia bukan kebetulan. Kedatangan Yesus ke dunia punya rencana yang besar supaya setiap kita hidup di dalam terang. Yang mau hidup di dalam terang boleh lambaikan tangan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa buat saudara supaya saudara dalam hidup tidak tersesat. Kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus ya. Di momen Natal ini, mau masuk 2025, hanya tinggal berapa minggu lagi. Ya, minggu depan, hari Rebo sudah mau Natalan. Minggu depannya sudah 1 Januari. Mari saudara kita hidup, jangan gini loh, resolusi 2025 adalah resolusi tahun 2023. Nah itu ya. Tapi biarlah resolusi 2025 adalah apa yang kita mau serahkan ke Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menerangi jalan kita, sehingga niscaya dibuatnya berhasil dan beruntung. Haleluya. Saya mau tutup dengan beberapa kesaksian saudara, mujizat demi mujizat yang terus terjadi saudara. Beberapa waktu lalu saudara, saya ada KKR Natal Anak, Kids di tempat ini saudara. Dan Tuhan gerakkan saya untuk biasanya kan saya altar call untuk kesembuhan kan untuk yang orang dewasa. Tapi pada saat itu Tuhan taruh di hati saya untuk mendoakan anak-anak. Dan ada seorang anak namanya Matthew saudara. Matthew ini tangannya sakit saudara, udah beberapa minggu sakit. Dia maju ke depan dan apa yang terjadi kita lihat sama-sama, jari-jari yang disembuhkan. Bisa lihat setelah didoakan dia coba, loh kok gak sakit gitu ya. Boleh minta mikrofon. Minta mikrofon. Puji Tuhan, ada yang mengalami kesembuhan. Matthew ya, puji Tuhan. Kita tolong, namanya siapa? Matthew, sebelumnya apa yang dirasakan, terus setelahnya apa yang dialami sekarang? Saya sama Tangannya ya? tangannya sudah sembuh. Tangannya sebelumnya sakit. Coba ditunjukkan ke kamera. Tadi kalau dilipat sakit ya? Tapi sekarang coba kalau dilipat sakit enggak? Tidak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih ya, Tuhan berkati Matthew. Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya. Ya, puji Tuhan saudara ya. Seorang iman, seorang anak dahsyat. Dia ngalami, dia senang sekali ya. Saya puji Tuhan, bersyukur. Selanjutnya saudara, suatu kali saya pernah melayani ya, mendoakan resepsi pernikahan dari seorang jemaat pelayan Tuhan, Pak Liadi ya. Jadi putri dan putranya menikah.
Saya datang ke resepsinya dan setelah saya doa untuk doa makan, saya turun, ada seorang ibu datang ya, terus berkata, "Pastor, saya sering lihat pastor di YouTube, di Instagram, di TikTok gitu ya, sering doakan orang. Perut saya ini sakit, pastor. Saya sudah ke Penang, sudah kemana, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Saya boleh nggak didoakan?" Saya katakan, "Ayo Bu, saya doakan ya." Saya doa, jadi saya lihat di situ saudara, resepsi pernikahan rasa ibadah mujizat saudara ya. Jadi ada ya, saya bersyukur kemanapun melangkah, hadirat Tuhan itu terus ada. Dan itu yang kita mau saudara. Saudara melangkah, ada terang itu loh bersama kita, ada Yesus bersama kita. Saya doakan dan apa yang terjadi kita lihat sama-sama. Perut yang disembuhkan, perut Ibu Wanda yang disembuhkan. Tuhan Yesus mau berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Ibu Wanda permisi dalam nama Yesus. Dan Tuhan dalam nama Yesus Ibu Wanda sembuh, sehat, mujizat terjadi. Kami percaya perutnya sudah sehat, sudah sembuh. Kami percaya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Ibu Wanda sudah sehat, mujizat sudah terjadi. Dokter, engkau tapi sembuh, sehat, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sehingga sama-sama. Nah, boleh di-pause? Saya bacakan ya saudara ya. Boleh di-pause? Selamat siang Pastor Yoel, saya Ibu Wanda, temannya Pak Liadi. Jadi itu nikahnya 24 November, saya doakan 24, terus Seninnya WA saya. Saya menderita MAH atau asam lambung, mulai bulan Mei sudah ke dokter berkali-kali tidak sembuh. Sudah ke Penang, di endos ternyata lambung luka dan ada polipnya. Kemarin setelah didoakan, enak, tapi siang ini kok mual. Saya percaya mujizat masih ada, saya mau datang lagi. Kemisnya datang lagi saudara. Jadi nggak cukup sekali, ada yang sekali langsung bisa. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ada yang memang harus 12 tahun, ada yang 38 tahun. Dia tetap setia, tetap percaya. Dan ibu itu datang kemarin, itu fotonya, videonya hari Kamis. Lanjut, apa yang kesaksian yang kita mau lihat? Hari Seninnya saudara. Selamat pagi, Pastor. Setelah didoakan 2 kali, puji Tuhan, sudah sembuh semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya terima kasih, walaupun saya bukan jemaat tetap didoakan. Saya katakan semua saya doakan walaupun jemaat, bukan jemaat, atau bahkan bukan orang percaya sekalipun. Saya beberapa kali juga mendoakan orang yang bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow, saudara. Sekali lagi saya tidak anti dokter ya, saya punya rekan-rekan dokter. Tapi ada kalanya ketika ada kemustahilan, kita perlu Tuhan yang berjalan di atas kemustahilan. Ya, selanjutnya saudara, saya tampilkan PowerPoint slides-nya. Saya pernah mendoakan kejadian ini di Februari saudara. Jadi ada seorang anak, dia nggak bisa ngomong, dia bisu karena kerasukan roh jahat. Ternyata di dalam Alkitab dicatat dan memang ada kejadiannya. Jadi nggak bisa bicara karena kena kuasa gelap saudara. Karena dimasuk oleh roh jahat. Kita lihat, boleh ditampilkan slide-nya. Namanya Rian, saudara. Dari jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, khusus datang ke Malang untuk ketemu saya, saudara. Ya, 23 umurnya, saya nomor HP-nya dan juga keterangan identitas saya harus tutupi. Penyakit, masalah, gangguan roh jahat, kepala dan ulu hati sakit seperti dicocok, penglihatan kosong, pikiran kacau, lamanya sakit sejak 2020. Jadi 4 tahun, saudara. Dan besok kami akan berangkat dari Kalteng, Kalimantan Tengah untuk ketemu dengan pastor. Dan puji Tuhan mereka datang, lanjut. Hari Rabu mereka datang, anaknya di sebelah sini saudara. Coba saudara lihat, dari tampilannya udah tahu kalau nggak sehat ya. Dan sulit ngomong saudara. Sulit sekali untuk ngomong dan sering marah-marah, bahkan orang tuanya dipukul-pukul dari yang saya dengar. Karena ketika merasuk itu aktif, dia pukul. Kita doa sampai 6 jam saudara. Kenapa? Karena saya sering dengar, katanya seringnya kalau jam 6 malam, dia akan memberontak. Tiba-tiba dia akan memberontak. Saya tunggu sampai jam 6, sehat, saya ajak potong rambut, dan saya ajak makan malam, saudara. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan. Nah ini foto selanjutnya. Nah, setelah doakan sudah bisa jempol, sudah bisa mulai senyum. Dan saya senang sekali selanjutnya, dapat kabar dari Bapak Kemiadi, namanya Bapak Kemiadi, orang tuanya. Kami sudah di Kalimantan, puji Tuhan, Rian sudah sembuh. Ya, dan kita lihat buktinya. Lanjut slide berikutnya. Sudah nonton bola saudara, senyum. Selanjutnya, bahkan sudah merayakan Natal dengan senyum yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Karena semua nama Yesus, kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan nama Yesus masih berkuasa sampai hari ini. Yesus terang dunia. Dilanjutkan lagi saudara. Ada satu kesaksian dari jemaat di tempat ini yang saya dengar ini dahsyat sampai merinding saya saudara. Saudara kalau atlet, saudara pasti kenal istilah ACL, betul? Itu kalau kena ACL saudara, bisa pensiun. Ya, bisa pensiun. Jadi di paha dengan kakinya itu nggak nyambung saudara, dislokasi bahasa lainnya. Nah ada seorang jemaat namanya Eben, kita lihat slide-nya. Saya bacakan cepat aja ya.
Jadi Eben ini ya, dia bersaksi bahwa 2023 dia cedera lutut ACL. Jadi nggak nyambung, tulang paha sama pokoknya tulang keringnya itu nggak nyambung, ligamennya itu robek saudara. Nah sebagian kalau ada olahragawan pasti paham akan cedera ini dan ini menakutkan sekali. Kalau ini terjadi, saya katakan bisa pensiun. Nah ketika dicek, diangkat tulangnya, nggak nyambung saudara. Jadi diangkat, jadi kan kalau kita ngangkat kaki kan begini. Dia itu ini sendiri saudara. Lanjut. Nah dikatakan apa? Ligamen itu tidak bisa sembuh. Kata diagnosisnya, kata analisanya, kan begitu toh? Tapi kita hidup di atas kemustahilan. Lihat. Harus dilakukan cangkok menggantikan ligamen yang rusak. Operasinya nggak murah, 150 sampai 200 juta, belum akomodasi nginap, makan dan lain sebagainya, transportasinya, ya. Dan butuh pemulihan 1 tahun, saudara. Lah selama sebulan kakinya nggak bisa nekuk, saudara. Tapi dia sampai menyerah, Tuhan, mana Tuhan? Katanya ada Tuhan. Bahkan dia ragu, tapi saudara saya mau katakan, saudara perlu namanya komunitas keluarga yang mendukung. Dia keluarganya bilang, tetap ke gereja, percaya. Dan dia datang dengan kaki yang sakit dan waktu itu slide berikutnya, dia didoakan oleh Bapak Gembala. Dia berkata, senang sekali didoakan Bapak Gembala, padahal saya ini jarang ke gereja, beliau doakan saya, sudah seperti anaknya sendiri. Dan saudara tahu, singkat cerita, lanjut lebih cepat lagi. Diperiksa oleh dokter, saudara. Tidak ditemukan ACL dislokasinya. Coba kita lihat. Ya kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lanjut. 1 Desember, nekuk kakinya. Pakai tongkat. Selanjutnya, 24 Desember, bisa berdiri tegak. Selanjutnya, ada bukti medisnya, rekam medisnya. Selanjutnya lebih besar, perhatikan. Kedudukan tulang-tulang baik tidak tampak, dan tidak tampak fraktur maupun dislokasi. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan saudara, dari yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Masih butuh lagi data atau bukti, setelkan videonya. Dia atlet apa? Supaya saudara tahu, namanya Eben ini ya. Dia atlet apa? Videonya boleh ditayangkan? Atlet apa saudara? Langsung sekarang sudah aktif lagi saudara. Atlet fighter saudara. Lihat saudara. Saudara. Tanpa operasi, Tuhan sendiri yang operasi. Ya cukup videonya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa lihat, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Saudara di tempat ini ya, yang mustahil jadi mungkin. Saudara akan banyak melihat mujizat-mujizat terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Jangan hanya melihat, alami. Jangan hanya dengar, alami. Apalagi yang terjadi saudara. Kemarin juga ada seorang bernama Niko, boleh ditampilkan slide PowerPoint-nya saudara. Niko ada satu masalah. Karena sakit batuk, belum sembuh, demam, mual, muntah, dan di paru-parunya ada flek, ada bronkitisnya. Ya, dia minta tolong didoakan, ibunya menghubungi saya, tolong didoakan Pak anak saya, supaya bisa untuk ikut paduan suara. Saya doakan, ya karena waktu itu saya malam baru bisa membalas, saya doakan. Dan saudara lihat selanjutnya, Shalom Pastor Yol, hari Selasa, tak butuh waktu yang lama, hanya sehari. Mujizat terjadi, ya. Dikatakan apa? Anak saya sudah sembuh, bisa kembali, paru-parunya bersih, dan bisa mengikuti konser simfoni. Ini kan tanggal 14, berarti kemarin dan hari ini, saudara. Dan hari ini saya menangis terharu, karena dalam kondisi membaik, batuknya berkurang, suaranya pulih, dia bisa ikut konser dengan suara yang indah. Saya menangis melihat, kalau saya ingat, saya menangis karena kondisinya mustahil, tapi saya percaya kepada Tuhan. Lanjut, ada bukti fotonya. Ya, ada lanjut lagi. Sudah tampil di choir, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap sama manusia, enggak bisa. Saudara boleh datang ke dokter, tapi percaya dokter adalah kepanjangan tangannya Tuhan. Saudara percaya bahwa ada tangan di belakang yang bekerja buat saudara. Selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Ada seorang oma saudara. Ya, ini tadi Ibu Lea berkata bahwa nanti mau cek lagi, nanti dikirim hasilnya. Oh saya percaya hasilnya bagus sekali. Karena apa? Ada seorang oma namanya Oma Liliana. Boleh ditampilkan? Bulan November datang doa kepada saya, Pastor saya punya masalah jantung. Saya takut kalau dioperasi. Saya takut sekali. Bagaimana? Lalu Oma datang kepada saya doakan, Oma percaya, tetap percaya.
dia bisa sembuhkan jantung, dia bisa tolong Oma. Dan saudara lihat, selisih 1 bulan. Selamat siang Pastor Yol, saya Oma Liliana. Maaf sebelumnya baru ngabari karena kemarin ke dokter hasilnya eko jantung Oma bagus dan baik. Puji Tuhan, Oma percaya dan yakin semua itu karena Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya masih percaya kuasanya tidak terbatas, saudara. Selanjutnya, saudara. Mungkin hari ini ada pasangan suami istri yang sedang berjuang untuk garis biru. Ya, 2 garis biru. Kemarin di Jakarta, Bapak Gembala berjumpa dengan jemaat dari Jakarta, boleh ditampilkan? Singkat aja, namanya Pak Arwin dan Tio. Ya, mereka sudah bertahun-tahun menantikan dan dikatakan apa? Sekarang sudah mengandung 2 bulan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, saya percaya. Kalau hari ini ada suami istri yang datang, mulai bergandengan tangan. Tuhan pasti beri benih yang subur. Tuhan pasti buka buah kandunganku. Tuhan pasti berikan aku anak ilahi. Percaya saudara. Bapak Gembala dan saya hadir untuk menguatkan saudara, jemaat Tuhan. Dan kesaksian yang terakhir sebagai penutup. Kemarin saya diundang ke Pari saudara. Untuk KKR Mujizat dan Kesembuhan. Saya berdoa, ada banyak kesaksian tapi saya mau tampilkan satu, tapi saya ada yang mau ceritakan. Jadi pada saat itu sebelum saya adakan altar call, saya percaya gini saudara, kalau sudah datang ke tempat ini ya, sudah datang dengan sakit, pergumulan, selagi firman, letakkan tangan pada bagian yang sakit. Oh saya percaya saudara, gak nunggu altar call, gak nunggu selesai ibadah, saudara sudah sembuh, yang percaya katakan amin. Karena banyak yang kalau saya minta angkat tangan, gak angkat tangan tapi pulang WA saya. Karena takut, malu katanya, ngapain malu saya bilang, gak perlu malu. Nah waktu saya di Pare, saya bertanya siapa yang sudah mengalami kesembuhan selagi duduk. Dan ada seorang ibu saudara, dia jatuh patah tulang saudara, sakit ya. Dia duduk bilang, loh Pak kok tulang saya sudah enakan ya Pak ya. Dan dia jalan ke depan ketemu saya dan dia bilang, udah enak ini Pak. Saya tanya siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Nah ini saya ada berdoa buat seorang bapak yang sekian lamanya jalan pakai tongkat saudara. Karena kakinya mengalami masalah. Tapi kemarin saudara, dia pulang bersuka cita, bahkan dia sudah gerak jalan tanpa tongkat. Kita lihat berjalan tanpa tongkat kembali. Bapak Susono, sebenarnya Bapak kalau jalan harus pakai tangga, betul Pak ya? Ya. Kenapa Pak harus pakai tangga? Ya dari segi sudah hampir 5 tahun Sebelah kiri. Akhir-akhir ini tambah sebelah kanan. Ya. Kalau jalan naik, misalnya berat dan sakit. Tapi malam ini Pak, malam ini ya lumayan jalan untuk naik sudah lancar ya? Saya boleh bawa tongkat ini kemana lagi Pak ya? Boleh nggak kita jalan lagi ke atas? Kita boleh kasih Sudah bisa lihat yang jalan awalnya tertati-tati. Bahkan ini sebelumnya sudah jalan sama saya, cuma saya rekam. Mau saya tutup. Siapa yang menyebutkan Bapak? Kita boleh kasih tahu Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini saya bawa tongkatnya ke Malang saudara ya. Jadi saya percaya nanti tambah banyak alat-alat apapun itu ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Dan saya boleh undang pemain musik dan worship leader kembali ke atas mimbar. Dan saat ini saya rindu saudara khusus ya. Bagi yang datang dengan sakit jasmani, mau ada benjolan, mau ada diagnosa apapun. Nanti saudara maju, saya doa buat saudara ya. Kita percaya hari ini kita punya terang, yaitu Yesus Kristus. Kita punya terang dunia yang menyinari, ya, yang ada buat saudara dan saya. Mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan. Kalau hari ini ada saudara yang datang dalam kegelapan, saya mau bilang ayo kembali ke terang, yaitu Yesus. Karena manusia jatuh dalam dosa, dosa itu maut. Tapi Yesus itu terang, terang itu bicara kekekalan, kehidupan yang kekal. Dan kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku Ku hidup karenamu dan hanya untukmu Yesus. Yesus aku percaya. Oh
Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yang tahu lagu ini kita boleh sama-sama cuma Tuhan nyanyikan. Di tanganmu, di tanganmu, ini janjiku, Saat hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Haleluya. Yesus aku percaya. Nyanyikan dengan sungguh. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya rindu ya, saya pengen ngajar jemaat. Saudara, alamilah Yesus. Cara ngalami gimana? Mesti belajar memuji, menyembah. Saya kalau lihat dari mimbar, saudara, karena saya sebagai wakil gembala, saya mengasihi jemaat Tuhan. Nanti tahun depan saya juga akan latih saudara gimana ya cara doa bisa sembuh, gimana ya cara mengusir setan. Saya mesti ngajar supaya jemaat dewasa, diperlengkapi. Tidak gampang nyari pendeta ini, nyari pendeta itu, yang nubuatan ini, nubuatan itu. Tapi saya bawa saudara itu ngalami Yesus. Nah caranya gimana? Kalau saudara waktu sesi nyembah Tuhan, ojo gini. Kita bukan lagi di bioskop. Saya bukan penyanyi, saya penyembah. Saudara bukan lagi nonton saya. Saya ajak semua ini untuk nyembah Tuhan. Ketika Mazmur berkata apa? Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Saya banyak nemukan orang Kristen sudah puluhan tahun gak pernah ngalami mujizat loh, berarti kering. Saya dalam setahun ini saya minta Tuhan, kalau firman-Mu berkata yang sakit jadi sembuh, yang lemah dikuatkan, yang gak bisa jadi bisa. Dan saya lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Jangan sampai saudara bertahun-tahun jadi orang Kristen gak ngalami pertolongan Tuhan. Jangan sampai saudara sudah bertahun, berpuluh-puluh tahun ke gereja, tapi gak berubah hidupnya. Masih suka bohong, masih suka nipu, masih suka zina. Saya mau berdoa buat jemaat Yestoya. Engkau akan jadi jemaat-jemaat yang kuat. Engkau akan jadi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dalam terang. Doamu berkuasa. Mungkin ada saudara doa bertahun-tahun gak dijawab Tuhan, bukan karena gak dijawab, doa Anda bisa salah loh. Maka saya mau ajar, cara doa yang benar tuh gini loh. Cara hidup yang benar itu begini loh. Nah yang saya mau ajar pagi ini saudara, mungkin saudara belajar dari awal kan gak bisa nyetir mobil tuh. Saudara cuma duduk di kursi. Tapi ketika saudara belajar, oh caranya nyetir itu gini loh. Oh caranya nyetir itu gini loh. Nah caranya sekarang pertama saudara mulai perlahan tutup mata saudara, buka mulutnya. Belajar lagu ini, kalau gak tahu belajar, kalau tahu nyanyi. Kalau saudara bisa, ada ruang, angkat tangan. Saya betul nanti tahun depan saya akan banyak kasih pengajaran buat jemaat. Supaya jadi orang Kristen itu berbeda dari sebelumnya. Rohani saudara bertumbuh, iman saudara bertumbuh, senang baca firman, ngerti firman, dapat revelasi. Jadi jangan jadi orang Kristen yang ha, he, ho, ditanya apa gak ngerti. Ditanya orang imannya gak ngerti. Cuman karena orang Kristen ke gereja enggak. Tahun depan saya akan banyak ngasih pengajaran supaya saudara paham. Betul gak? Assurance of salvation. Betul gak kita ini selamat gak? Surga itu udah pasti gak? Tahun depan saudara. Tapi sekarang saya mau ajar saudara. Belajar nyembah. Belajar muji. Di sini di depan ini bukan penyanyi, ini penyembah. Jangan saudara datang dengan main HP. Enggak. Kita di sini ini berkumpul beribadah bersama. Saudara bukan sedang entertain
saya senang gereja ini karena musiknya bagus. Enggak. Kita ke gereja karena kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus namanya.